Kaliawi Persada adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Kelurahan ini dibagi menjadi dua lingkungan. Lingkungan satu dengan luas daerah 16 hektar dan menurut data statistik tahun 2019 terdapat 1.761 jumlah penduduk yang berada di sana. Sedangkan untuk lingkungan 2 dengan luas daerah 10 hektar dan terdapat 1.884 jumlah penduduk yang tinggal di sana. Kegiatan program kerja yang telah kami lakukan meliputi 4 sektor bidang, yaitu kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi. Pada sektor kesehatan, kami membuat poster mengenai dampak dari COVID-19 dan bagaimana cara pencegahannya. Kami juga membuat hand sanitizer yang akan kami bagikan di tempat-tempat umum di lingkungan 2 Kelurahan Kaliawi Persada. Bahan pembuatan hand sanitizer ini terbuat dari alkohol 70%, lidah buaya, dan jeruk nipis. Kami juga membuat disinfektan dari bahan-bahan sederhana, yaitu dari cairan pembersih lantai dan cairan pemutih pakaian. Virus corona bersifat mudah menyebar dan bisa hidup sekitar 9 jam di permukaan benda dengan suhu hangat. Oleh karena itu, sebagai langkah pencegahan, kami melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum dan di rumah-rumah warga. Kami juga memasang banner mengenai protokol kesehatan yang telah dititipkan oleh aparatur Kelurahan Kaliawi Persada kepada kami. Memakai masker sangat penting sebagai upaya mencegah terjadinya penularan COVID-19, terutama ketika kita berada di kerumunan. Masker dapat menghalau percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela napas atau batuk dan bersin, sehingga dapat mengurangi penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, kami mahasiswa KKN dan aparatur Kelurahan Kaliawi Persada membagikan masker secara gratis kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Kaliawi Persada. Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat berharga saat ini, sebab ketika pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia, semua orang bisa terjangkit virus tersebut. Salah satu upaya untuk menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Oleh karena itu, kami dan ibu-ibu warga Kelurahan Kaliawi Persada lingkungan 2 mengadakan senam bersama 2 kali dalam seminggu untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Pada sektor lingkungan, kami mengadakan kegiatan kerja bakti. Masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan kebersihan di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kami mahasiswa KKN bekerja sama dengan aparatur Kelurahan Kaliawi Persada untuk mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan yang dilaksanakan seminggu sekali pada hari Jumat. Kami membersihkan area pinggir jalan yang sudah ditumbuhi rumput-rumput liar yang sudah tinggi. Selain itu, kami juga membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sepanjang jalan lingkungan sekitar. Pada sektor pendidikan, kami mengadakan kegiatan rumah belajar. Saat ini pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi. Bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Bagaimanapun juga, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi.
Oleh karena itu, kami mengadakan kegiatan rumah belajar untuk membantu dan meningkatkan semangat belajar anak-anak yang ada di Kelurahan Kaliwaya Persada, lingkungan 2. Kegiatan ini disambut dengan baik oleh para orang tua dan anak-anak di lingkungan sekitar. Banyak dari anak-anak yang rindu belajar bersama kawan-kawannya, mengingat kegiatan pembelajaran di sekolah secara online sudah berjalan selama 1 tahun. Pada sektor ekonomi, kami melakukan kegiatan pengembangan KWT atau kelompok wanita tani, di mana di dalamnya kami ikut serta membantu anggota KWT dalam memproduksi keripik sayur seperti keripik bayam, keripik pare, keripik daun surin, dan lain-lain. Selain itu, kami juga membantu membersihkan lahan perkebunan milik KWT dan membuat desain produk yang akan dipromosikan ke sosial media. Kegiatan ini disambut baik oleh pihak KWT. Dengan adanya kegiatan ini, KWT merasa terbantu, terutama dalam mempromosikan produk dagangannya ke sosial media. Dari Universitas Lampung, periode 1 2021, Kelurahan Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Kegiatan yang pertama kali kami laksanakan adalah Lokakarya. Lokakarya dihadiri oleh 19 RT beserta perwakilannya. Program kerja pada sektor lingkungan dan sosial adalah meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kegiatan pertama yang dilakukan pada program kerja ini adalah penyuluhan lingkungan mengenai kebersihan, di mana penyuluhan tersebut menggunakan sistem door-to-door. Sistem door-to-door ini dilakukan ke seluruh RT yang berada di lingkungan Sukajawa. Dari sistem door-to-door tersebut juga, kami menampung aspirasi dari beberapa warga yang mempunyai keluhan mengenai lingkungan sekitar. Setelah melakukan penyuluhan, kami melaksanakan pemasangan poster tentang kebersihan. Kegiatan kedua adalah pembuatan dan pemasangan plang tentang kebersihan. Pembuatan plang telah dibuat sebanyak 19 buah, di mana plang tersebut akan dipasangkan ke 19 RT yang berada di Kelurahan Sukajawa. Pembuatan plang ini menggunakan bahan-bahan sederhana, seperti triplek yang kemudian dicat menggunakan pilok. Selanjutnya, pemasangan plang. Pemasangan plang dilakukan ke seluruh lingkungan RT yang berada di Kelurahan Sukajawa. Kegiatan ketiga adalah pembuatan biopori. Biopori merupakan lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air, yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Pembuatan biopori dilakukan ke 8 titik lokasi yang berada di lingkungan Kelurahan Sukajawa yang rawan terjadi genangan air serta banjir. Kegiatan ini menghabiskan waktu kurang lebih seminggu, sebab kami perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu lokasi yang mengalami rawan banjir. Program kerja pada sektor ekonomi kreatif adalah mengembangkan kualitas perekonomian masyarakat dan UMKM. Kegiatan pertama adalah mengembangkan produksi keripik. Produksi keripik merupakan salah satu usaha yang dapat dipertahankan, sehingga dapat dijadikan sebagai ciri khas lingkungan Sukajawa. Adapun kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui cara pembuatan keripik Sari Eco. Yang kedua, mengedit stiker pada keripik Sari Eco dan melakukan pemasaran produk pada keripik Sari Eco di berbagai sosial media. Yang kedua adalah penyuluhan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Penyuluhan OJK bertujuan agar masyarakat mengetahui tentang perencanaan keuangan selama pandemi. Program kerja pada sektor kesehatan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kegiatan pertama adalah melakukan senam yang dilanjutkan dengan pengecekan tekanan darah. Kegiatan senam ini dilaksanakan pada lokasi RT 7 bersama ibu-ibu PKK. Kegiatan kedua adalah membantu kegiatan posyandu. Kegiatan ini dilakukan pada 2 tempat, yaitu Gua Jajar dan Balai Desa. Adapun kegiatan posyandu yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membantu pengecekan setiap anggota keluarga. Yang kedua, mengukur berat badan dan tinggi badan anak. Yang ketiga, mengukur status gizi anak. Kegiatan ketiga adalah gotong royong. Kegiatan ini dilakukan 2 minggu sekali. Kegiatan gotong royong bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap kebersihan lingkungan. Kegiatan keempat adalah kegiatan posbindu. Adapun kegiatan posbindu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu pendataan ibu-ibu RT yang ingin melakukan pemeriksaan. Kegiatan pada program ini adalah penyuluhan COVID-19 serta pembuatan hand sanitizer. Kegiatan ini juga mempraktikkan cara pembuatan hand sanitizer sesuai standar WHO.
Kegiatan bimbel dilaksanakan pada dua tempat, yaitu Goa Jajar dan Balai Desa. Kegiatan ini diperuntukkan bagi anak-anak PAUD sampai dengan sekolah dasar. Kegiatan pada ranking 1 ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar pada anak-anak lingkungan Sukajawa. Kegiatan penarikan KKN adalah penyerahan plakat, penyampaian kesan-pesan terhadap setiap RT, serta pemotongan tumpeng. Program kerja kami terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu sosialisasi bahaya COVID-19. Kondisi saat ini di Desa Bumiharjo, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran COVID-19. Dan kondisi seharusnya masyarakat harus menyadari akan bahaya penyebaran virus COVID-19 dan masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kegiatan kami di Desa Bumiharjo untuk sosialisasi bahaya COVID, yang pertama yaitu pembuatan dan pemasangan banner tentang protokol kesehatan yang akan dipasang di tempat-tempat umum atau di perempatan jalan. Dan yang kedua yaitu kita membuat hand sanitizer atau penyitasi tangan. Setelah itu kita membagikan masker di pasar dan ke rumah-rumah warga di Desa Bumiharjo. Senam bersama dan kerja bakti. Kondisi saat ini kerja bakti dan senam berhenti dilakukan oleh perangkat desa dan warga masyarakat semenjak terjadinya pandemi. Dan kondisi seharusnya pelaksanaan senam dan kerja bakti harus tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Masalahnya kurangnya partisipasi masyarakat desa dan rumah pintar. Rumah pintar ini dilakukan setiap hari Rabu dan lokasinya di posko KKN kita. Kondisi saat ini kurangnya semangat dan perhatian orang tua dalam belajar karena sistem online. Dan kondisi seharusnya semangat dalam belajar.